Kalau tidak sendiri, ya kita bersama-sama menghadapi kondisi ini. Insya Allah kita kuat karena Allah bersama kita. Itu ya. Terima kasih Kak Ajun, terima kasih Putri dan juga Pak Sofian, serta Bu Eni dan juga anak-anakku sekalian. Mari kita lanjutkan langsung dengan Kak Ajun untuk bisa mendengarkan ya dan mencermati bersama motivasi dari Kak Ajun selama 1 jam ke depan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dini atas pesan-pesannya, semangatnya untuk kita tetap menambah imun. Nah, sekarang sudah waktunya ini untuk yang kita tunggu-tunggu. Anak-anak, yuk kita simak dengan sungguh-sungguh, kita dapatkan sebanyak-banyaknya motivasi dari Kak Ajun. Kami persilakan kepada Kak Ajun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La khala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keluarga besar SD Ihsan Amanah yang dimuliakan Allah, Bunda Dr. Suhartini yang luar biasa menginspirasi untuk negeri ini dan anak-anakku yang dirindukan surga. Alhamdulillah, Kak Ajun diberi kehormatan kembali untuk bisa menyapa anak-anak hebat ya di sekolah hebat di Indonesia. Anak-anakku tadi sudah dibuka dengan kita diingatkan. Kita lagi diuji nih imannya sama Allah. Kita lagi diuji luar biasa. Tapi kita tidak diuji sendiri. Seluruh manusia di muka bumi ini lagi sangat disayang sama Allah. Karena apa? Kita diminta kembali ke rumah. Kita diminta kembali bersama orang tua, kita diminta kembali untuk merasakan bagaimana quality time, kualitas terbaik bersama orang-orang yang kita sayangi. Allah sangat sayang, Allah mengingatkannya dengan virus yang dan beberapa saat yang lalu, mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan berita ya, ahli virus di dunia menyatakan bahwa saya sudah menyerah dengan corona. Saya tidak tahu lagi harus dengan cara apa. Dan beliau menyampaikan apa nak? Sudah waktunya kita kembali ke Tuhan. Kalau solusinya itu, kita orang Islam pasti sudah sangat tahu. Semua orang Islam itu harus yakin kita itu punya Allah yang maha. Kak Ajun, mohon izin sharing dulu ya, nanti sebelum kita masuk materi. Kemarin, Bunda Sardini nanya ke Kak Ajun, Masya Allah, Kak Ajun nasi keliling ya, gitu. Iya, karena mohon maaf, Kak Ajun lagi bertugas. Walaupun Kak Ajun bukan tenaga medis, tapi Kak Ajun ingin membantu anak Indonesia dimanapun, terutama anak-anak langit. Teman-teman kalian yang anak-anak langit, anak berkebutuhan khusus, mereka tidak bisa online. Jadi akhirnya Kak Ajun memutuskan untuk mengunjungi, walaupun tetap harus dengan protokolnya. Kak Ajun melihat tidak hanya Kak Ajun, Presiden pun keliling, menteri-menteri pun keliling.
tapi tetap dengan protokoler. Karena apa? Memang harus ada yang tetap bergerak. Virus itu ada sejak zaman Rasulullah. Ada sejak zaman Rasulullah. Contohnya virus flu dan batuk. Virus flu dan batuk, anak-anak hebat, sudah bermutasi mungkin sekarang 1000 lebih. Mungkin sudah 1000 lebih. Tapi karena alhamdulillah tubuh manusia semakin kuat, kita pun bisa melewatinya dengan baik. Ingat, anak-anakku, ini masih COVID-19. Belum 25, belum 100, belum 1000, tapi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Ada Allah, ada Allah. Orang yang dekat sama Allah pasti luar biasa. Pasti banyak solusi. Pasti dibantu oleh pasukan langit. Pasti dibantu. Jangankan kita, Rasulullah aja juga diuji karena begitu sayangnya Allah, Rasulullah pun diuji. Nabi Nuh, teman-teman tahu kisah Nabi Nuh ya? Nabi Nuh itu, umurnya berapa ya sayang? Umurnya 700 tahun lebih. Dan ternyata Nabi Nuh tidak berhasil mengingatkan istri dan anaknya. Walaupun Allah mendatangkan banjir bandang yang luar biasa besar dan tinggi. Sampai akhirnya si Kan'an dan ibunya naik ke atas gunung yang paling tinggi. Dan itu pun tidak berhasil untuk diajak Nabi Nuh. Dan akhirnya mereka pun terkena banjir juga. Orang-orang yang masih yakin dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh, makhluk-makhluk ciptaan Allah yang mau mendengarkan Nabi Nuh masuk ke kapal. Dan mereka bertahan hidup, dan akhirnya kita pun hari ini ada. Nah, pelajaran untuk tangguh dari zaman dulu. Dari zaman dulu, kita itu diajari untuk sangat tangguh. Terus masuk di zaman Rasulullah, ada orang yang tangguh dengan virus, akhirnya kita bisa lahir hari ini. Anak-anakku harus tangguh, harus tangguh. Lebih tangguh dari Kak Ajun, lebih tangguh dari Bunda Dini, harus tangguh dari guru-guru, dari orang tua. Karena apa? Teman-teman harus melanjutkan perjuangan ini. Makanya kalau ingin tangguh, harus bahagia. Karena dengan bahagia, imun kita semakin kuat. Ini sudah setahun. Kak Ajun pernah datang ke sekolah waktu pandemi, waktu itu juga beri motivasi Kak kelas kalian kelas 6. Sedih, sangat sedih sebenarnya, tapi kita harus melewati semuanya. Sedihnya sedikit aja, setelah itu dibuang jauh. Harus bahagia. Biar apa? Imunnya kuat. Sekarang sudah ada vaksin, bukan berarti sudah selesai. Belum selesai. Kalau kita lemah, mohon maaf, kalau kita meninggalkan protokoler, virus itu sangat cepat sekali. Dan kalau Kak Ajun boleh menguatkan teman-teman, Kak Ajun itu kalau ditanya, Kak Ajun pernah sesak nafas? Kak Ajun sesak nafas sejak Kak Ajun divonis diabetes 14 tahun yang lalu, sampai hari ini pun masih sesak nafas. Kak Ajun pernah ini, lemes, nggak bisa bangun? Kak Ajun sering sampai pingsan berkali-kali, sampai akhirnya diinfus. Kak Ajun, apakah sering batuk pilek? Kalau dekat dengan orang batuk pilek, Kak Ajun pasti batuk pilek karena imunnya lemah. Imunnya Kak Ajun lemah karena Kak Ajun pernah diabetes yang sangat tinggi sekali. Diabetes normal itu sekitar 120. Kak Ajun diabetesnya 700 sayang. Itu bikin Kak Ajun akhirnya tubuhnya belajar untuk bertahan. Nah, hari ini ternyata banyak orang diuji dengan imunnya. Kak Ajun selalu menyemangati, ayo imun itu kuat kalau kita bahagia. Kalau kita bahagia, selain minum obat, selain tidur yang cukup, selain makan yang banyak, gitu ya. Setelah ini harus kuat untuk selalu berusaha makan, ya. Harus berusaha makan, minum vitamin. Kalau terasa di bibirku terasa nggak enak, Kak Ajun punya menu yang enak. Kak Ajun ternyata baru tahu kalau bibir kita rasa pahit, kita nggak enak makan jeruk manis. Makan jeruk manis itu ternyata obat selain bikin vitamin ke tubuh, kata itu menghilangkan rasa nggak enak di mulut. Kak Ajun hari ini hanya ingin memastikan
bahwa anak-anak yang ada di SD Insan Amanah Kota Malang adalah anak-anak yang ditunggu oleh langit, yang ditunggu oleh dunia, yang ditunggu oleh Indonesia untuk bertahan hidup, untuk tangguh agar bisa melanjutkan perjuangan orang-orang hebat di Indonesia. Kak Ajun akan masuk materi, tapi Kak Ajun mau izin ngecek dulu ya. Hari ini Kak Ajun mau mengecek dulu seperti biasa. Kak Ajun kalau mau masuk materi itu pasti ngecek dulu. Anak-anak yang hadir hari ini, yang kelas 6 ini, sudah siap nggak ya tantangan berikutnya di sekolah SMP? Karena nanti, mohon maaf, kalaupun di sekolah SMP belum bisa tatap muka, tidak perlu sedih. Belajar itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Diingat, belajar itu kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Itu ya. Sekarang Kak Ajun cek dulu deh. Coba ikuti gerakan Kak Ajun ya. Coba ikuti gerakan Kak Ajun semuanya. Oke, sudah siap semuanya ya. Tangannya seperti ini. Dan tangannya seperti ini. Nanti pihak sekolah membantu Kak Ajun mengecek ya. Berapa persen sih kira-kira anak-anak kita yang konsentrasinya masih bagus. Oke, anak hebat. Nanti Kak Ajun habis ini akan ngecek ya. Video masing-masing. Bismillah. Mulai. 1, 2, 1, 2. Sambil senyum dong. Sekarang Kak Ajun cek ya. Kak Ajun akan cek semuanya. Sebentar. Kak Ajun akan cek. Iya, ada yang keren. Ada yang belum senyum. Lagi. 1, 2, senyum. Anak hebat. 1, biar ilmunya kuat. Senyum. 2. Lagi. Sekarang. Tangannya seperti ini. Coba. Sekarang yang kanan dibalik. Ditemukan. Mulai jalan. Mudah kan? Teman-teman, kalau lagi konsentrasinya turun, kata Pak Menteri, Dr. Suhardini, ternyata di masa pandemi ini anak Indonesia banyak yang turun. Turun kemampuan kognitifnya. Tapi, kita bisa ngobati sendiri ya. Tangannya seperti pindah sekarang. Jempolnya ketemu dengan jari tengah. Pindah ketemu dengan jari manis dan ketemu dengan kelingking. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Di Jepang itu diajarkan cara apa untuk pijat mood. Iya. Apa teman-teman? Pijat mood. Pijatnya gampang. Jadi mohon diingat sekarang ya. Ini adalah kalau teman-teman, mohon maaf, gampang sekali cemas yang dipijat jempol. Ini cemas. Ini khawatir. Ini takut. Mohon maaf, ini marah, ini takut, ini cemas, ini takut, ini marah. Ini mohon maaf, gampang curiga, masih suka berprasangka kepada orang lain, dan ini gampang berbohong. Pijatnya gini, coba tangannya disiapkan semuanya seperti Kak Ajun. Anak hebat, oke. Nanti dicek oleh sekolah ya. Siapa yang ikuti, berarti itu anak yang hebat. Sekarang tangan kanannya memegang. Dipegang yang kuat. Digenggam, kemudian gerakan sedikit. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan di urut seperti ini sampai ke ujung. Oke. Sekarang ganti. Oke, digenggam, anak hebat, bagus. Kemudian diurut sampai di ujung. Terus dilanjutkan. Lagi. Di Jepang lagi dibuat penelitian anak-anakku. Sekarang banyak orang Jepang ingin tinggal di desa. Nanti teman-teman boleh lihat di YouTube ya. Selama masa pandemi mereka berjuang keras untuk bertahan hidup. Ternyata virus itu mudah sekali berkembang di tempat-tempat yang lembab. Ini analisa mereka. Makanya mereka cenderung ingin udara yang segar. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Oksigennya bagus kalau kita dekat dengan alam. Mereka sekarang lagi mencari desa-desa yang dulu ditinggalkan oleh orang-orang Jepang. Orang Jepang dulu, mohon maaf, mereka banyak tinggal di kota. Waktu juga baru tahu. Jadi banyak desa kosong di sana. Selama masa pandemi ini mereka kembali ke desa. Menanam.
bertanam, hidup yang apa adanya, mereka belajar bersyukur, bahagia. Negara Jepang yang semaju itu, mereka sekarang lagi belajar lebih bersyukur untuk bertahan hidup dengan mulai mau bercocok tanam. Nah, Kak Ajun pada saat keliling ya, masa panika Kak Ajun masih keliling nih sampai ke pelosok-pelosok desa ya. Ternyata mohon maaf kalau di desa itu, orang-orangnya masih sangat tenang sekali. Pada Kak Ajun bilang, Bapak, ini ada masalah corona. Loh, saya tahu Kak Ajun, tapi saya harus tetap semangat untuk menanam padi. Kalau saya nggak menanam padi, bagaimana nanti orang-orang bisa makan? Mereka sangat positif, nah. Simple thinking, kata itu penting. Jadi kita sekarang juga belajar selain critical thinking, baru belajar simple thinking. Kita berpikir yang sederhana, kalaupun nanti ada ujian, nanti ada tantangan dari sekolah, kita tetap harus yang menyikapi, yes, aku bisa. Yang kedua, dihadapi saja dengan tenang. Gitu. Teman-teman sekarang angkat tangan yuk. Yang pengen sukses angkat tangan. Loh, raise hand-nya harus yang tinggi, anak hebat. Kalau segini, berarti teman-teman tidak yakin. Siapa yang ingin sukses? Siapa yang ingin orang tuanya bahagia? Siapa yang nggak angkat tangan? Coba kasih cek. Siapa yang ingin ke Baitullah? Angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi, kurang tinggi. Oke, bagus. Alhamdulillah. Teman-teman masih punya semangat setiap kita ya. Karena Kak Aju berapa akhir ini sering tanya ke anak Indonesia, kalau ditanya, apa nak cita-citanya? Dulu, aku pengen jadi dokter Kak Aju. Sekarang, aku pengen jadi tiktokers. Kok bilangnya dulu ya? Pengen jadi dokter, sekarang tiktokers. Kak Aju tanya, kenapa pengen jadi tiktokers? Enak, Kak Aju terkenal dan banyak uangnya. Teman-teman, kalau punya cita-cita, harus yang sangat keren. Itu yang kemarin kita bahas nak sama teman-teman praktisi dimanapun, anak sekarang ternyata ada yang geser kalau punya cita-cita. Ini yang sudah kelas 6 harus yakin dengan cita-citanya. Teman-teman bawa alat tulis, bawa. Ada alat tulis, ada buku. Ada di depannya. Oke, bagus. Sekarang silakan ditulis cita-citanya yang besar-besar. Nanti ditunjukkan ke kamera. Kak Jum pengen ngecek. Cita-citanya apa? Sebutkan 5 cita-cita anak hebat. Ditulis. Yang nomor 1, yang paling diinginkan apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? Oke, silakan ditulis sama Kak Jum. 1 menit cukup ya. Kak. Ya, kenapa saya? Kalau yang punya 2 gimana, Pak? Oh, boleh. Kalau bisa punya 5 ya. Biar nanti Kak Jum tahu. Boleh punya 2, boleh saya. Tapi kalau bisa, teman-teman punya 5. Lebih boleh, tapi hari ini Kak Jum minta 5 aja. Ya. Diingat. Berusaha otak kita ajak berpikir yang kuat. Aku pengen apa ya Allah? Biar nanti masa depanku hebat, keren, sukses, bisa membanggakan orang tua, guru-guru. Silakan ditulis, nanti ditunjukkan ke kamera. Silakan ditulis 5 cita-citanya. Nanti sekolah akan ngecek siapa ya kira-kira yang berhasil menulis cita-citanya 5. Oke. Ini ada yang masih mencari alat tulis. Ya, anak hebat. Nanti waktu motivasi dengan Kak Acil lagi, teman-teman nanti diingat untuk menggunakan alat tulis lagi ya, karena ada kejutan tantangan dari Kak Acil nanti. Kalau kita ada acara motivasi lagi, oke? Oke, Kak Acil mau ngecek hitungan 5 Kak Acil semuanya serentak untuk menunjukkan tulisan cita-citanya. Dapat 2 boleh, dapat 3 boleh, dapat 5 boleh. Coba 5, 4, 3, 2, 1. Silakan, anak hebat. Keren. Iya. Siapa lagi yang sudah? Bagus. Iya. Wah, ditunjukkan. Agak dekat, Kak. Aku sudah, Kak. Cuman 2, Pak. Iya. Hebat. Oke. Good job. Terima kasih. Iya. Teman-teman, senang kalau punya cita-cita, nak? Senang?
Alhamdulillah. Kalau senang mengangguk ya, senang. Teman-teman senang punya cita-cita? Alhamdulillah. Sekarang Kak Acun cek ya. Kak Acun cek. Cita-citanya nanti cukup mengangkat tangannya. Siapa yang ingin jadi presiden? Siapa yang? Oh, kok ya angkat tangan? Siapa yang mau jadi presiden? Oh, jadi dokter. Siapa yang? Nah, bagus. Mau jadi pengusaha? Mau jadi tentara? Mau jadi dosen? Mau jadi petani? Mau menjadi guru? Oh, ada, alhamdulillah. Iya. Coba Kak cek suaranya. Kalau Kak bilang, anak Indonesia menjawabnya luar biasa gitu ya. Kita coba. Yang di mute boleh dinyalakan, boleh juga tidak dinyalakan. Kak hanya lihat semangatnya gini nanti ya. Kalau yang sudah semangat gini, berarti sudah paham instruksi dari Kak Acun. Anak Indonesia luar biasa. Coba tangannya lagi. Anak Indonesia luar biasa. Iya. Teman-teman yang disayang Allah, Kak Acun mau cerita lagi nih, ya. Kak Acun dulu kan seorang arsitek, sekarang tidak lagi jadi arsitek. Ternyata Allah berkehendak lain, nak. Sekarang Kak Acun harus mendampingi teman-temanmu dimanapun, keliling kemana-mana, dampingi mereka. Dan Kak Acun sampai suatu hari, waktu Kak Acun balik ke Jakarta, diberitahu sama sahabatnya Kak Acun, Kak Acun sekarang tetap jadi arsitek, katanya gitu. Oh ya, perasaan aku sudah nggak jadi arsitek. Iya, kalau dulu arsitek bangunan, sekarang Kak Acun jadi arsitek manusia. Dibilang gitu, oh iya, karena apa? Kak Acun sekarang membantu anak-anak, membantu guru-guru, membantu orang tua. Ayo kita bikin mind mapping, ayo kita bikin peta pemikiran, ayo kita bikin peta untuk kehidupan, ayo kita bikin rencana masa depan yang bagus gitu. Jadi Kak Acun ngajari cara untuk kita menyiapkan masa depan yang lebih keren gitu. Nanti kita lanjutkan, sebelumnya Kak Acun ngecek konsentrasinya lagi ya. Coba anak hebat, tangannya, jempol dan kelingking. Seperti ini. Siap, mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sekarang dirapatkan tangannya. Masih ingat waktu yang ikut motivasi yang di Batu itu ya? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Oke, ada yang masih berjuang, bagus. Buka. Tutup. Sekarang kelingkingnya saja. Mulai 1, 2. Kelingkingnya saja, anak. Iya. 1, 2, 1, 2. Tepuk tangan dulu. Iya. Wah, keren ya. Sekarang gerakan lagi ya. Tapi kita sambil nyanyi. Lagunya naik-naik ke puncak gunung. Tangannya diingat, ini 1. Coba ikuti Kak Acun semuanya. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita nyanyi sama-sama. Naik. Naik Ke ke puncak puncak gunung tinggi kali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Aha, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tepuk tangan. Iya. Kalau teman-teman bisa, berarti otak kanan kirinya sudah mulai bagus. Kalau teman-teman bisa, otak kanan kirinya sudah mulai bagus. Kak Acun, Bunda Dini itu umurnya sudah 40 tahun ke atas. Jadi kalau pelupa, wajar. Kalau salah, mungkin mengenai sesuatu, wajar.
Dan kita tetap semangat nih untuk bagaimana caranya kita itu biar member otaknya bekerja dengan baik. Gitu ya. Sekarang mohon maaf, Kak Jun minta 1 lembar lagi boleh? Disiapkan boleh yang kosong sayang. Kak Jun mohon izin, teman-teman sudah mengucapkan terima kasih belum sama guru-guru? Kalau sudah diajari dengan luar biasa walaupun di online seperti ini, sudah belum? Oh sudah, terima kasih. Kak Jun boleh minta izin nak, kita mengucapkan terima kasih lagi. Silakan teman-teman nulis dengan guru yang besar lagi, bilang I love you guru, I love you Bunda Dini, aku sayang kamu guruku, gitu boleh? Sekarang silakan ditulis. Nanti ditunjukkan ke kamera lagi ya. Nanti sama pihak sekolah akan difoto sebentar. Iya. Teman-teman kalau sayang sama guru-guru yang ada di SD Ihsan Amanah, walaupun sama Allah, kita lagi diuji luar biasa, pengen ketemu belum boleh, pengen memeluk belum boleh, pengen bermain di sekolah belum boleh, tapi hati kita tidak jauh. Hati kita tidak jauh. Nah, silakan ditulis, anak hebat. Perasaannya apa nih ke gurunya kalau mau mengucapkan terima kasih? Silakan ditulis. Apa kira-kira ditulis teman-teman? Untuk Bapak Ibu Guru dan Bu Dini, kira-kira menulis apa ya? Mohon izin untuk pihak sekolah membantu Kak Jun untuk merekam ya pada saat proses mereka menyampaikan ucapan terima kasihnya. Mohon difoto sebentar, bisa mereka menunjukkan tulisannya di depan kamera. Oke, 1 menit lagi anak hebat tulisannya. Ucapan terima kasih kepada guru-guru yang hebat di SD Ihsan Amanah. Karena apa? Anak yang hebat itu, anak yang hebat di mata Allah, yaitu anak yang menghormati guru-gurunya. Allah tidak akan ridho dunia akhirat, nah kalau kita tidak bisa menghormati guru-guru kita. Jadi teman-teman hari ini diajak kajiannya, ayo kita muliakan guru-guru kita bahagiakan guru-guru kita. Sudah siap? Oke, hitungan 5 Kak Ajun, silakan ditunjukkan. Anak hebat SD Ihsan Amanah Kota Malang. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ditunjukkan ucapan terima kasih ya. Wah, terima kasih. Sebentar, ditahan dulu. Ditahan dulu, Kak Ajun mau ngecek. Oke, alhamdulillah. Teman-teman mau menyampaikan ucapan terima kasih. Nanti difoto ya nak ya, dikirim ya, lihat WhatsApp ya, ucapan terima kasihnya. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Iya. Teman-teman, karena Kak Ajun dibatasi waktu ya, hanya 1 jam. Teman-teman sayang sama Bapak Ibu Guru nak? Kalau sayang, Ya sayang. Iya. Nanti bulan Mei kita temanya untuk orang tua ya. Hari ini temanya untuk Bapak Ibu Guru. Teman-teman sayang sama Bunda Dini? Sayang. Iya. Sayang. Sekarang Kak Ajun hitungan ketiga, kita sama-sama bilang I love you Bunda Dini. Gitu bisa ya? Oke, semuanya diaktifkan audionya. Ini hadiah terindah untuk beliau biar kuat. Biar kuat memegang amanah untuk selalu berjuang bersama anak bangsa di sekolah hebat di SD Ihsan Amanah. Semuanya nanti pada saat hitungan ketiga bilang I love you Bunda Dini, gitu ya. Siap-siap. Teman-teman nanti kita tunggu jawaban dari Bunda Dini ya. Iya, Allah sudah. biasa. Bunda Dini mohon waktunya, anak-anak memberikan hadiah. Iya, Kak, saya dari tadi menyimak. Iya, dengan ungkapan perasaan mereka nih Bunda Dini, rasa hati ingin datang, ingin mencium tangan jenengan, ingin memeluk. Tapi hari ini anak-anak mohon dimaafkan jika mungkin belum bisa memberikan yang terbaik. Kita berikan hadiah terbaik untuk guru hebat kita, Bunda Dr. Suardini. 1, 2, 3.
I I love love you, Bunda Bunda Dini. I love you anak-anakku semua kelas 6 yang luar biasa. Matur nuwun sangat Kak Ajun dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Insya Allah kuat ya. Nah, lihat anak kuat, berdiri juga kuat. Iya, matur nuwun. Iya. Alhamdulillah itu suara Bunda Dini harus kita ingat ya nak ya. Teman-teman yang kalau jadi dokter, jadi presiden, jadi pengusaha, ingat suara beliau, ingat suara guru-guru. Nanti kalau sempat pada suatu hari Allah izinkan ketemu, direkam nak suara guru-guru kita. Biar nanti kalau teman-teman lagi capek, kalau capek fisiknya segera tidur sayang. Tapi kalau capek semangatnya, ya capek energinya, itu kita butuh orang lain untuk menguatkan. Siapa itu? Guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita. Rekam suara guru-guru. Pasti suatu hari nanti kakak akan paham maksud kajian. Jika kakak nanti menjadi pilot, terbang ke seluruh penjuru dunia, tiba-tiba masih ingat dengan suara Bunda Dini, wah ini beliau yang menyemangati aku dulu. Wah, banyak tokoh-tokoh besar dunia lahir itu karena pertama, mereka memang diberi Allah kelebihan luar biasa. Pasti yang kedua, mereka sangat menghormati orang-orang yang disayanginya, yaitu guru-guru dan orang tuanya. Anak-anakku yang disayang Allah, teman-teman ikhlas menjadi siswa di sekolah hebat di SD sana mana? Ikhlas nak? Kalau ikhlas nganggu? Ikhlas. Kalau ikhlas, Kak Acung mohon suaranya yang hebat. Kalau Kak Acung bilang, anak Indonesia menjawabnya luar biasa gitu ya. Kita coba suaranya anak yang hebat dari SD sana mana Kota Malang. Anak Indonesia? Luar biasa. Anak Indonesia? Luar biasa. Teman-teman punya cita-cita, harus diperjuangkan. Teman-teman punya impian yang sangat banyak sekali, harus diperjuangkan. Tidak ada yang boleh menghalangi. Tidak ada yang boleh menghalangi masa depan anak-anak yang hebat. Virus tidak boleh menghalangi. Kondisi pandemi tidak boleh menghalangi. Teman-teman harus berjuang tetap mewujudkan cita-citanya. Hari ini, alhamdulillah, kita masih bersyukur diizinkan Allah, kita masih bisa beraktivitas. Kemarin, Kak Acung hubungi teman Kak Acung di Perancis, di sana masih lockdown. Yang kemarin ikut ke Port Australia, Kak Acung kan punya teman baru nih di Port Australia, Kak Acung juga nanya, ternyata di sana juga belum boleh beraktivitas penuh. Indonesia memang sudah banyak yang sudah beraktivitas, tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh mencontoh yang salah. Kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Anak-anakku yang disayang Allah, Kak Acung berterima kasih yang luar biasa hari ini ditemani anak-anak yang hebat. Setelah ini, teman-teman boleh bertanya ke Kak Acung. Boleh bertanya ke Kak Acung. Kalau ada yang mau bertanya. Pasti hari ini ada yang mohon maaf lagi bad mood nih gitu. Bagaimana ya Kak Acung biar aku nggak bad mood? Sekarang jujur, teman-teman yang tidak pernah marah angkat tangan. Loh, sudah marah semuanya? Yang tidak pernah mengeluh. Sudah mengeluh semuanya? Iya, kalau mengeluh itu, Kak Acung setelah sekarang kuliah lagi, Kak Acung diberitahu nih sama guru besar Kak Acung. Di neuroscience itu belajar tentang saraf, dan dulu Kak Acung pernah dengar memang. Ternyata setelah Kak Acung belajar tentang saraf, Kak Acung lebih tahu lagi nak. Wow, ternyata kalau kita mengeluh, selain 300.000 sel yang mati, hampir 300.000 sel. Padahal memang jumlahnya banyak kan? Iya, jumlah sel manusia itu hampir 340 miliar dalam tubuh. Tapi satu kali mengeluh, 300.000 sel yang mati. Teman-teman misalnya gini, capek deh gitu 300.000 sel. Ada tugas lagi 300.000 sel. Aduh, disuruh lagi sama mama 300.000. Itu aja sudah 1 juta. Nah, kalau kita mengeluh, kata selnya itu menyusut. Dan kalau itu makin menyusut, makin kecil, kata guru besar Kak Acung, itu akan membuat sel-sel ini tidak hidup lagi dan tumor kanker akan hidup di situ. Ada yang mau daftar gratis? Enggak, yes. Kita harus sehat ya. Makanya selnya harus dijaga. Caranya tadi itu,
kita harus sangat bahagia. Gitu. Harus sangat bahagia. Siapa yang mau bertanya silakan sebelum nanti habis ini kita berdoa bersama. Ada yang mau bertanya? Silakan Rasen. Saya Padu, Kak Ajun Di sekolah itu boleh langsung chat juga boleh, nanti Kak Ajun baca dari sini. Kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh silakan. Pandu anak-anak untuk mengajukan pertanyaan jika ingin bertanya. Putri mulai dari kelas 6A, silakan. 6A, silakan yang ingin bertanya. Silakan, boleh mikrofonnya boleh di mute dulu, di unmute dulu. Nah, silakan yang ingin bertanya. Boleh di unmute, ya. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin disampaikan? Mumpung ketemu Ajun ini. Nah, kesempatan kita nanti ketemu lagi masih agak lama ini. Nah, mumpung sekarang ada waktu ini ketemu dengan Kak Ajun. Mungkin ada yang nanya, bagaimana ya Kak Ajun bisa keliling dunia gitu ya? Aduh. Ajun sudah keliling dunia, bagaimana ya caranya bisa keliling dunia? Boleh. Ajun bagaimana ya caranya biar kita nanti itu bisa sukses, bisa membanggakan orang tua dan negara, misalnya itu boleh, tanya apapun boleh. Oke. Kalau dari 6A masih bertanya, menyiapkan pertanyaan, mungkin dari 6B. Ya, silakan. Silakan. Yang hebat itu berani bertanya. Walaupun Kak Ajun, aku mau nanya Kak Ajun. Siapa ini? Rafli dari kelas 6B. Ya, silakan Rafli. Terima kasih Mas Rafli. Cara mengontrol emosi itu gimana sih Kak Ajun? Cara mengontrol emosi anak ya. Kak Rafli sering emosi? Iya? Ya. Enggak sih. Oh, enggak sih. Kadang-kadang aja. Oh, kadang-kadang aja. Kalau banyak tugas gitu. Oh, itu ya. Kalau banyak tugas, tidak perlu dirasa tugas ya, Nak ya. Itu adalah tantangan yang diberikan guru-guru agar kita jauh lebih hebat. Gitu ya. Jadi kalau Kak Rafli dapat tugas, itu bukan berarti, mohon maaf, kasih tugas lagi, bukan. Nanti kalau Kak Rafli jadi profesinya apapun, pasti akan diberi tugas sama perusahaannya, sama kantornya gitu. Sekarang sama Pak Guru, Bu Guru dilatih. Nah, biar Kak Rafli itu bisa kuat dengan semua tantangan. Dia nggak gampang emosi. Apa Kak Acung pernah marah? Kak Acung bilang, pernah Kak Acung marah, tapi marahnya Kak Acung itu diam sayang. Jadi Kak Acung itu kalau marah diam. Karena apa? Kak Acung takut nanti yang Kak Acung sampaikan itu nanti diamini sama penghuni langit. Jadi Kak Acung kalau marah itu diam. Yang kedua, kalau memang terasa ini Kak Ajun pengen marah, jengkel, sebel gitu, saran Kak Ajun, kalau Mas Raffi di dekat rumahnya ada tanaman nih hijau-hijau, lihat ke tanaman dulu sambil tarik nafas. Tahan, ditiup. Kita meniup ini mengeluarkan udara dari mulut, itu mengeluarkan apa? Dioksida. Jadi itu dikeluarkan, nah, yang kita hirup adalah oksigen. Tapi menghirupnya harus tempat-tempat yang memang sejuk, hijau, biar nanti oksigennya bagus. Dan yang kedua, minum air putih, Mas Rafli. Kenapa Kak Ajun? Karena orang marah itu kekurangan oksigen. Di kepalanya itu kekurangan oksigen, jadi airnya mudah marah. Jadi harus minum air putih. Berapa banyak? Sebanyak mungkin yang kita bisa. Yang penting tidak dipaksakan. Gitu ya. Yang ketiga, tidurnya harus berkualitas. Aku tidurnya sudah lama kok. Oh, no. Belum. Tidur itu bukan karena lamanya, tapi tidurnya itu nyenyak dan nyaman. Caranya bagaimana? Setelah wudhu, setelah ganti baju, setelah berdoa, minta untuk dibisikkan doa oleh orang tua. Minta dikasih kalimat afirmasi, kalimat-kalimat yang baik, dibisikkan ke telinga kita. Kemudian kakak langsung, Bismillah ya Allah, izinkan aku bangun pagi untuk bisa sholat malam. Bismillah ya Allah, izinkan aku bangun pagi untuk bisa sholat subuh. Itu baru tidur kita berkualitas. Di saat kita dibangunkan, kita semangat. Yang keempat, kalau kita mudah marah, mohon maaf, teman-teman segera cari air ya. Minimal cuci muka. Kalau enggak, boleh wudhu. Dan kita ini, mohon maaf, diingatkan Allah loh. Karena apa? Manusia itu memang yang paling besar itu, kata Rasulullah apa? Melawan hawa nafsunya sendiri ya. Jadi itu perang yang paling besar. Jadi misalnya nih kita dinasihati mama papa, dinasihati bu guru, pak guru, terus kita itu kayak nggak nerima gitu, pengennya marah.
kita harus langsung tarik nafas, tahan, ditiup, terus istighfar. Sabar ya Allah. Jadi self talk. Self talk itu bicara dengan diri sendiri. Kalau misalnya Kak Ajun nih, Kak Ajun sabar, Kak Ajun sabar gitu. Kak Ajun ngajak bicara sama Kak Ajun sendiri. Mas Rafli juga gitu. Rafli sabar kamu ya. Sabar, sabar. Tenang, sangat tenang gitu. Nah, kalau nanti kita sudah bisa nih mengetahui caranya manage emosi dengan baik, harus disaringkan ke teman-temannya. Dan teman-teman juga nanti tidak banyak yang marah. Terus apalagi kira-kira kita harus punya sahabat. Kalau punya masalah, tidak boleh dipendam, Mas Rafli. Harus diceritakan kepada orang yang tepat. Siapa itu? Keluarga kita, teman kita yang baik, ke guru-guru kita. Tidak boleh menulis di status ya, karena mohon maaf Bapak Ibu Guru, Kak Ajun sekarang lagi ngelihat nih ada orang tua yang curhat ke Kak Ajun. Ternyata ada anak-anaknya tuh kalau curhat dengan status ditulis. Oh, apa itu baik? Nanti banyak yang tahu sayang. Kalau banyak yang tahu, nanti yang malu semuanya. Jadi kalau ada masalah, tidak perlu ditulis seperti itu. Nanti kalau misalnya masih marah lagi, segera sholat. Segera sholat. Tidak boleh mengurung diri, diam di mana gitu. No. Nanti kalau mohon maaf, teman-teman jadi tidak bisa berpikir dengan tenang, nanti malah jadi pertama banyak yang dipikirkan. Jadi harus dialihkan, harus disibukkan dengan bermain, dengan senang-senang. Jadi kalau misalnya pengen marah lagi, segera dialihkan. Karena kalau kita nuruti marah, yang kira-kira senang siapa ya kalau kita marah? Siapa Mas Rafli kalau kita marah yang senang siapa? Siapa yang kira-kira senang kalau kita lagi marah? Setan. Yang tidak nampak itu loh. Oh, bukan Kak Aci yang jawab loh ya. Habis ini Ramadan, teman-teman kalau di bulan Ramadan masih marah, berarti itulah diri kita sendiri, nak. Aslinya kita itu sama Allah juga waktu Ramadan. Kita masih bicarakan orang lain, di bulan Ramadan, berarti itulah kita sebenarnya. Teman-teman yang lain berjuang untuk sabar ya, Naya. Sabar, semakin sabar, lebih sabar lagi. Pasti bisa, yakin bisa. Di masa pandemi ini kita lagi diminta Allah sangat sabar. Gitu deh Mas Raffi, terima kasih pertanyaannya. Bukti Mas Raffi hebat berani bertanya. Berikutnya silakan kalau ada lagi. Terima kasih Kak Ajun sudah membantu. Oke, Ya, silakan Belva dari nanti. Gimana Kak cara untuk menstabilkan emosi terus tiba-tiba habis emosi terus seneng lagi gitu Kak? Oh, habis emosi gitu ya? Kayak mood swing gitu loh Kak. Oh iya, biasanya agak lama ya kembalinya ya. Butuh Makanya stabilizer. begitu aku bilang, teman-teman hebat, kalau kemana-mana sekarang dibiasakan bawa tumbler. Nah, isinya air putih yang tidak perlu berasa, tidak dikasih rasa apapun. Jadi kalau misalnya pengen marah gitu ya, kemudian kok kerasa sekali kok gak berhenti ya, terus gue udah gitu pengen segera bahagia gitu, ya itu saran Kak Acut, pastikan meneguk air putih dulu. Nah, biar apa? Darah-darah kita itu sama Allah diizinkan untuk mengalir dengan baik sampai ke kaki, kepala lagi ngalir dengan baik karena didorong oleh air putih itu. Dan kalau sudah gitu, cari teman yang menyenangkan. Kan nggak boleh keluar rumah aja sekarang. Oke, teman-teman masih boleh kan dengan misalnya mohon izin ke orang tua, Bun, aku boleh video call sama si Fulan gitu ya. Jadi nanti video call dan diajak seru-seruan dengan online gitu. Gak bisa lagi, gak bisa cepat Kak Ajun, aku punya sangat cepat sekali. Nah kalau sudah gitu harus belajar self healing seperti Kak Ajun. Kak Ajun tuh lumpuh lama, pada saya itu kalau melawan sakit, padahal sakit, tapi Kak Ajun berusaha untuk senyum. Di sini masih nangis, tapi Kak Ajun mesti bilang bahagia ya Allah, sehat ya Allah. Tapi di sini nangis Kak Ajun karena sakit sekali. Dan alhamdulillah setelah Kak Ajun berhasil dengan self healing, sekarang Kak Ajun bisa melewati masa-masa kritis dengan baik. Nah, lagi saran Kak Ajun, kalau sudah kerasa kok kita pengen segera senyum lagi, kita pengen bahagia lagi, ya sudah kakak senyum, nak senyum. Aku bahagia ya Allah, misalnya nih kita lagi sebel nih, habis diingetin mama papa gitu, aku sebel sekali, aku habis ditegur apa. Sudah kita, aku bahagia ya Allah, aku senang sambil senyum, nak, sambil senyum.
minum air putih, terus senyum lagi, kemudian cari kakak mau main apa, kakak mau main atau kakak mau bicara dengan siapa yang ada di rumah yang bisa diajak bicara, gitu ya. Bisa kira-kira? Bisa. Oh bisa, alhamdulillah. Keren ya pertanyaannya, ini anak-anak hebat, pertanyaannya hebat sekali. Critical thinking itu di awal teman-teman suka bertanya. Orang-orang hebat itu berani bertanya semuanya. Satu lagi boleh? Silahkan Sekarang sudah jam anak-anak. 6. Silakan Aisyah. Silakan, Bu. Gimana ngatasin orang yang ngeselin? Kayak nyanyi-nyanyi gitu loh. Nyanyi-nyanyi gitu apa? Nyanyi lagu Jepang gitu loh. Oh, karena Orang kakak wibu suka biasanya, gitu orang ya. wibu. Orang wibu. Gimana cara ngatasi orang yang ngeselin gitu ya? Ngeselin sama wibu, Pak. Apa-apa? Sama wibu. Ngeselin sama wibu. Oh gitu. Oke. Sekarang Kak Aceh mau izin ya. Kalau kita lagi ngadepin orang yang ngeselin, suasana yang nggak menyenangkan gitu. Sekarang harus kita kembalikan lagi ke kita sendiri. Di mana-mana, kita tidak mungkin akan selalu bahagia. Pasti ketemu dengan satu yang tidak menyenangkan. Yang kedua, kalau kita ketemu orang yang tidak menyenangkan, ngeselin, ingatkan yang nggak mau, harus kuat memaafkan. Setelah diingatkan sekali, dia nggak respon, 2 kali, dia nggak respon lagi, 3 kali, ya sudah, bilang ke yang kata kakak yang tadi ngeselin, maaf ya, aku tidak suka. Jadi, sementara aku izin ya, kita berteman yang baik saja. Gitu. Jika nanti pada saat kita ketemu lagi, ayo kita belajar saling menghargai. Makasih ya, gitu. Maka berjuang memaafkan. Karena Rasulullah itu mengajarkan ke kita apa? Rasulullah itu mengajarkan kita harus sangat sayang kepada orang yang paling membenci kita. Bayangin, Kak. Rasulullah mengajarkan kita harus sangat-sangat sayang kepada orang yang paling membenci kita. Gitu. Tidak mudah kan? Iya. Tapi sama Allah itu diganti apa? Diganti surga yang sangat indah. Jadi kakak tidak perlu sedih, nak. 3 doa mustajab. 1, musafir kebaikan. Kalau Dr. Sardini, Bunda Dini habis keluar kota, habis ikut seminar, habis ikut pelatihan, kemudian pulang, ya ketemu teman-teman, nanti suatu hari ketemu teman-teman di sekolah dimanapun, minta doanya. Karena apa? Orang yang lagi safar itu, yang kebaikan itu, doanya nggak bisa ditolak oleh langit lapis 7. Yang kedua adalah orang yang terdolimi. Jadi kalau kakak merasa terdolimi karena ada orang yang menjengkelkan nih, suka sekali ngusilin aku, bikin aku tidak bahagia, dimaafkan, langsung dibalas dengan doa. Setelah kita sudah niatkan nggak mau, sudah kita berdoa, minta sama Allah. Kita tidak terwujud, bisa umroh, bisa haji, bisa keliling dunia, bisa mendapatkan rezeki yang banyak gitu. Yang ketiga, doa yang mustajab itu doa orang tua kita yang tidak baik. Jadi kelas 6 tidak boleh nyakitin hati orang tua. Apalagi sekarang kita belajarnya sama orang tua ya di rumah, sering ketemu dengan orang tua. Pastikan kalau kakak ingin sukses, bahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Kalau nggak mau mencubit, jangan mencubit. Kalau nggak mau diejek, jangan mengejek. Itu sudah hukum alam. Gitu ya. Teman-teman pasti hari ini hebat semuanya. Dan semoga sama Allah dimudahkan ya nak ya. Nanti masuk sekolah di berikutnya. Semoga semakin senang, semakin bahagia, dan semakin keren. Kak Ajun tunggu berita-berita bagusnya ya. Nanti Kak Ajun ikut merasakan bahagianya teman-teman di saat sukses. Itu deh. Pengennya lama nih, tapi Kak Ajun dibatasi waktu. Kita ketemu lagi nanti bulan Mei. Kita lebih seru lagi, oke? Nanti teman-teman mau dibantu untuk bawa spidol yang besar ya nak ya, sama kertas yang cukup untuk menulis. Gitu. Saya kembalikan ke pihak sekolah. Dari Kak Ajun cukup sekian.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajun sudah berkenan menjawab pertanyaan anak-anak yang ada di pikiran mereka, yang mengganjal di hati mereka. Yang mereka berteman, Untuk sebelum berteman ngobrol. Iya. sebelum kegiatan kita diakhiri, monggo Kak Ajun mungkin bisa memimpin doa bersama-sama. Monggo Kak Ajun. Anak-anakku yang disayang Allah, Kak Ajun boleh minta waktu sebentar, nak? Nggih. Duduk yang nyaman, boleh? Duduk yang nyaman, ya. Habis ini Kak Ajun mau minta izin teman-teman untuk duduk sama-sama ya sama Kak Ajun. Sambil nanti mohon maaf, dipastikan teman-teman membayangkan wajah guru-guru yang pernah disakiti, pernah mungkin Kenapa Kak bikin nangis orang? kita mungkin menyakiti hati guru-guru tapi kita tidak sadar. Nah, Ya, Kak Ajun minta waktu boleh, teman-teman kita zikir sama-sama, istighfar sama-sama itu yang terlebih. Sekarang Kak Ajun mohon izin teman-teman cari wajah Bunda Dini di mana di video itu, dicari, dilihat. Kemudian wajah guru-guru yang hadir hari ini dilihat, terutama wali kelas. Dilihat terus, kemudian kita sambil istighfar. Ya, sambil istighfar. Sekarang kita istighfar yang baik ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tangannya sekarang diletakkan di dadanya masing-masing, boleh? Silakan tangannya diletakkan di dadanya masing-masing. Nanti pihak sekolah mohon dicek ya. Dicek sama pihak sekolah siapa anak-anak yang bisa mengikuti instruksi dengan baik. Yang belum, nanti mohon maaf, Kak minta izin dicatat namanya saja. Oke, silakan nak, tangannya diletakkan di dada masing-masing. Sekarang tutup mata semuanya. Tutup mata. Tidak ada yang bersuara lain. Semuanya tutup mata dengan baik. 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 Tidak ada suara yang lain. Istighfar lagi dengan baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kak Atun masih di mute. Masih di unmute, Pak. Mohon maaf suaranya Kak Ajun, di unmute dulu. Dengar. Mohon maaf Kak Ajun. Oke,
Kak Ajun masih di mute. Itu belum di unmute. Kak Terlalu Ajun masih fokus. di mute. Kenapa? Enggak mau di unmute kan? Enggak tahu. Biasanya sama Mas Dini. Enggak. Halo. Kak Ajun, mohon maaf suaranya belum kedengaran Kak Ajun. Nah. Sampun. Istighfar dengan baik, anak-anakku. Istighfar dengan baik. Tutup mata, bayangkan wajah guru-guru. Sebentar saja, nak. Bayangkan wajah guru-guru sebentar saja. Suatu hari nanti kita akan lebih lama tidak bertemu. Jika ada di antara teman-teman hari ini yang sanggup mendoakan guru-guru, berarti teman-teman sayang. Benar sayang. Benar sayang. Buktikan, nak. Kalau kakak memang sayang dengan Bapak Ibu Guru, buktikan. Hari ini, pagi ini, tidak mungkin guru-guru tidak merasakan doa anak-anaknya yang tulus. Jika kakak sanggup berdoa dengan baik, meneteskan air mata, berarti kakak mengizinkan malaikat Allah yang menjaga kantung air mata bertugas dengan baik. Tidak ada guru yang tidak rindu kalian, nak. Tidak ada. Kami sangat rindu, nak. Kami sangat rindu. Kami sangat ingin ketemu, ya Allah. Kami sangat ingin memeluk. Kami sangat rindu, nak. Jika kami ada salah, mohon dimaafkan anak-anakku. Mohon dimaafkan. Tidak ada guru-guru yang tidak rindu kalian. Kita harus belajar pasrah dengan kondisi ini. Kita harus belajar memaafkan. Kita harus belajar memaafkan dan sangat sabar. Ya Allah, lindungi anak kami dari semua yang tidak baik. Walaupun hari ini kami tidak bisa menemani, tidak bisa memeluk. Sampaikan, ya Allah, izinkan seluruh pasukan langit datang ke rumah anak-anak kami, menyampaikan bahwa kami sayang, bahwa kami rindu, kami ingin memeluk. Kami sangat rindu. Izinkan, ya Allah, pasukan langit datang ke rumah anak-anak kami, nyampaikan bahwa kami rindu. Izinkan anak-anak kami ingat wajah guru-guru, ya Allah. Ingat wajah guru-guru. Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkau Maha segalanya. Kami tahu, ya Allah, Engkau lagi marah. Tapi kami mohon segera semuanya pulih, ya Allah. Kami ingin bermain lagi, kami ingin sekolah lagi. Kami ingin bersama teman-teman kami lagi. Kami ingin bersama guru-guru kami lagi. Kami tahu, ya Allah, Engkau marah karena kami salah. Karena kami membentak orang tua kami bentak guru kami nyakiti teman-teman kami. Allah marah, kami ada di masa pandemi. Kami ingin istighfar dengan sungguh-sungguh, ya Allah. Kami ingin taubat. Izinkan kami bahagia lagi, ya Allah, bersama orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, izinkan seluruh guru di SD Insan Amanah kuat, dan masih sehat, masih menunggu kami. Semoga nanti pada saat pengambilan hasil akhir sekolah, kami masih bisa bertemu beliau-beliau. Ya Allah, kuatkan iman kami di masa seperti ini. Jaga anak kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan segala hormat saya mohon izin Bunda Dr. Sorini untuk berkenan menyampaikan sesuatu untuk anak-anak kita. Mungkin kita yang salah, Bunda, sehingga Allah bertubi-tubi mengingatkan kita dengan cara seperti ini.
Kepada beliau, Kak Ajun persilakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ajun atas motivasi, tiupan-tiupan energi positif yang terangkum dalam motivasi dan juga doa pagi ini oleh Kak Ajun. Terima kasih banyak Kak Ajun sudah sedia membersamai kita pada pagi ini. Seperti yang disampaikan oleh Kak Ajun, anak-anakku, bahwa masa-masa sulit ini mari kita lalui bersama. Insya Allah kalian tidak sendiri. Dan insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama, ya, karena semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Allah yang mendatangkan virus ini dan Allah yang akan mengambil virus ini. Semoga kita senantiasa bisa melewati masa pandemi ini dengan baik dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Menurut Bu Dini, pandemi ini menyeratkan beberapa hal anak-anakku, di antaranya kita harus kuat, harus tangguh menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Semoga pandemi ini bisa menguatkan kita semuanya. Di sisi lain, mungkin pandemi ini bisa melemahkan kita. Tapi di sisi lain, kita ambil dari sisi positif bahwa pandemi ini mampu menguatkan kita dalam segala hal, anak-anakku. Biasanya kita belajar di sekolah, kita harus belajar di rumah. Biasanya kita harus bertemu dengan Bapak Ibu Guru, kali ini kalian hanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru hanya melewati gawai. Biasanya kalian semua dipermudah dengan melalui fasilitator utama dalam pembelajaran. Siapa itu? Yaitu guru. Guru akan menjelaskan semua hal yang berhubungan dengan materi-materi pelajaran. Tetapi pada kondisi pandemi ini, itu tidak bisa maksimal kita lakukan. Kalian harus belajar sendiri, membaca sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit sendiri. Dalam kondisi yang seperti ini dan sudah 1 tahun, semoga ini justru tidak menjadikan kalian patah arang atau patah semangat, tapi justru menjadikan kalian semakin tangguh dan makin pinter, anak-anak. Karena apa? Kalian belajar untuk mandiri. Jadi Bu Dini berharap dalam kondisi-kondisi dan situasi yang sulit ini, jangan selalu mengambil sesuatu dari sisi yang negatif atau sesuatu yang paling lemah, tapi justru harus saling menguatkan. Dan Bu Dini berharap, insya Allah nanti ketemu lagi dengan Kak Ajun. Sebetulnya banyak problem Kak Ajun tentang bagaimana sih caranya menggunakan gawai dengan bijak. Nah ini yang mungkin nanti butuh satu momen tersendiri dengan Kak Ajun. Nanti Bu Dini masih mencoba mengkonfirmasi untuk jadwal ya anak-anak, karena Nun sewu Kak Ajun, sekarang ini yang namanya HP, yang namanya gawai itu adalah benda wajib yang harus ada di tangan anak-anak setiap hari, yang selalu menjadi kekhawatiran dari pihak sekolah maupun orang tua ketika anak-anak menjadikan gawai ini, anak-anak merasa apa ya, ini seperti ada zat adiktif Kak Ajun, jadi ada nilai ketergantungan yang sangat itu yang sangat Bu Dini, Bapak Ibu semua yang ada di sini dan orang tua yang sangat khawatirkan. Karena apa? Dulu sebelum pandemi yang namanya gawai ini betul-betul kami larang Kak Ajun. Jadi anak-anak itu terbatas sekali penggunaannya. Hanya Sabtu dan Minggu saja. Begitu memasuki masa pandemi dan sudah setahun ini menjadi barang wajib. Bahkan masing-masing anak sudah punya nomor sendiri, ya, masing-masing anak ada laptop sendiri, ada gawai sendiri, dan kontrol orang tua kemungkinan karena harus bekerja dan sebagainya itu kurang begitu intens Kak Ajun ya, karena mungkin kesibukan. Sedangkan dari sisi mental dan psikologi anak-anak itu belum siap. Terutama medsos ya. Iya, tadi ada yang lupa nih, kemarin benar ini pesan nak. Karena memang ini begitu sayangnya beliau ke teman-teman ya. Kak Ajun itu, anak-anakku, tangannya itu sudah tidak bisa lama dengan handphone. Karena Kak Ajun itu sudah rentan dengan radiasinya. Jadi kalau kelamaan, tangan Kak Ajun lengket, nak. Lengket gitu. Jadi nyeri sekali. Itu efek yang lain dari radiasi. Yang kedua, teman-teman harus bijaksana. Walaupun sekarang sudah punya nomor sendiri, punya HP sendiri, mohon maaf,
handphone itu buatan manusia, gadget itu buatan manusia. Tidak mungkin tidak ada efek negatifnya. Selama teman-teman bisa melakukan dengan bijaksana, insya Allah akan baik-baik saja. Tapi Kak Ajun mohon izin harus mengingatkan ini, sahabat Kak Ajun kena tumor otak karena handphone. Dan mohon maaf, setiap kali handphonenya berdering, itu dia kesakitan dan minta dijauhkan. Karena radiasinya luar biasa. Teman-teman mungkin ada yang nggak percaya, boleh, nanti boleh dicoba sendiri bikin eksperimen. Ada telur yang mentah ya, didekatkan dengan handphone, dan handphone itu ditelepon, nah, berdering terus, saya bergetar. Nanti telur itu bisa matang dengan sendirinya. Bukti bahwa radiasinya itu sangat-sangat tidak baik. Kak Ajun berharap pesan Bunda Dini diingat sungguh-sungguh. Sekarang program pemerintah digitalisasi, bukan berarti teman-teman bebas nak pakai handphone. No. Kita harus bisa menggunakan dengan bijaksana. Teman-teman mau ya, setelah ini jika diingatkan guru-guru, dengan Bunda Dini, dengan orang tua, di timer penggunaannya harus mau. Apalagi mohon maaf, yang mungkin tidak sengaja melihat file yang tidak baik dari Google atau dari YouTube, harus jujur bercerita. Tidak boleh disimpan sendiri, pura-pura tidak melihat, karena kalau sudah masuk di otak, itu menghapusnya tidak mudah. Bagi yang suka melihat tidak baik, itu hafalan Al-Qur'annya juga akan hilang pelan-pelan. Teman-teman mau hafalan Al-Qur'annya hilang? Teman-teman mau tidak disayang Allah lagi dengan tidak dekat dengan Allah karena lebih dekat dengan handphone? Kalau tidak mau, berarti setelah ini mau ya nak ya. Terima kasih ya Bu Dini, saya sudah diingatkan. Saya tadi sampai kasihkan teman-teman. Insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin lebih fokus. Nanti kita bahas lebih detail nih masalah itu. Kami sayang nak, dengan saya makanya Bunda Dini, Kak Ajun itu mengingatkan. Kalau nggak sayang, kita nggak mengingatkan. Gitu nggih Bunda Dini, karena kita sayangnya Kak Ajun, sangat sayang sekali. Terus mengingatkan gitu ya nak ya. Mungkin itu Kak Ajun dari saya, tetap semangat, tetap kuat. Iman dan ilmunya tetap aman. Matur nuwun Kak Ajun. Matur nuwun saya izin. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak tetap semangat semua ya sayangku. Oke. Matur nuwun Kak Ajun. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dri Handayani sebagai host. Matur nuwun Kak Ajun, sehat selalu Kak Ajun dimanapun berada. Alhamdulillah anak-anak. Acara kita bersama Kak Ajun sudah mendekati akhir. Nah, sebelum Putri akhiri, Putri ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Kak Ajun yang sudah atas memberikan motivasinya, sudah membangkitkan semangat kita semua, meningkatkan imun kita. Semoga kita menjadi insan yang tidak mudah mengeluh, tak mudah putus asa, dan tetap menjadi insan yang senantiasa bersyukur anak-anak, agar selalu bahagia. Nah, terima kasih kepada Ibu Kepala SD Insan Amanah, Bu Dr. Suhardini Nurhayati MPD yang sudah mendampingi acara kita. Kemudian terima kasih kepada anak-anak hebat kelas 6 yang sudah mengikuti acara ini. Kita ketemu lagi, nanti ada acara motivasi lagi, kita tunggu saja waktunya ya. Yuk kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Setelah ini silakan anak-anak beristirahat dulu, boleh minum-minum dulu. Kemudian yang belum sholat duha ya nak ya. Kemudian jam 9 kita join kembali sesuai dengan jadwal. Dicek kembali jadwalnya karena untuk hari Senin dan Selasa agak berbeda jadwalnya. Silakan dicek jadwalnya. Kemudian nanti siang jam 1 kita kembali ada pendalaman materi. Putri, Pak Sofyan dan Bu Eni mengingatkan bahwa hari ini dan besok kegiatan kita adalah membahas soal-soal tryout kemarin untuk persiapan PAT. Begitu ya Nana ya. Dan juga Putri ingatkan kelas 6 ABC yang belum menyetorkan ujian praktiknya, videonya. Nah, ditunggu ya. Tidak menyetorkan sekaligus tanggal 4. Takutnya nanti lemot ininya ya. Wifi-nya nggak oke. Nanti
susah mengirimnya. Silahkan, terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah menyetorkan sesuai waktu jadwal yang kita berikan. Ini anak-anak hebat yang tertib disiplin ini. Terima kasih anak-anak ya. Putri akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.